Tes wawancara SKB CPNS. Pertanyaan yang sering ditanyakan, tips dan trik serta persiapan menghadapi tes SKB CPNS. Tes wawancara umumnya dilaksanakan setelah tes SKB CAT. Beberapa instansi melaksanakan wawancara langsung di siang hari setelah pelaksanaan tes CAT di pagi hari. Kebanyakan juga melaksanakan tes wawancara di hari esoknya, guys. Materi wawancara sendiri sebagian besar sudah kita dapatkan ketika kita belajar SKB atau pengalaman kerja kita sendiri. Yang perlu kita asah sebenarnya adalah teknik kita menjawab pertanyaan dan tata krama kita saat tes wawancara. Di postingan sebelumnya telah kita bahas tips dan trik ketika akan menghadapi tes wawancara. Di sini akan saya coba sampaikan pengalaman ketika tes wawancara, yaitu pertanyaan umum yang akan ditanyakan ketika tes wawancara. Silakan disimak ya guys. Jangan lupa subscribe akun ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru ya guys. Pertanyaan pertama, silakan perkenalkan diri Anda. Wawancara selalu dimulai dengan pertanyaan yang ringan guys. Di sini juga semacam menguji kesesuaian dengan data, yaitu CV yang kita sampaikan sebelumnya. Di sini cukup kita jelaskan data diri kita secara umum ya guys, termasuk pengalaman atau hobi kita secara singkat. Pertanyaan kedua, apakah Anda pernah mengikuti organisasi sebelumnya? Kita akan mendapatkan nilai plus bila pernah mengikuti organisasi, misalnya OSIS, Paskibra, Pecinta Alam, atau lainnya, serta jelaskan tentang organisasi Anda tersebut, mulai dari tugas dan posisi kita di organisasi tersebut. Pertanyaan ketiga, prestasi apa yang pernah Anda capai? Di sini pertanyaan sudah mulai cukup membuat otak kita bekerja ya guys. Sebenarnya ketika melaksanakan tes wawancara, hindari jawaban yang bernada negatif. Sehingga sebisa mungkin hindari menjawab bahwa Anda tidak punya prestasi. Sebenarnya pengertian prestasi bisa beda-beda untuk masing-masing orang. Misalnya kuliah selesai tepat waktu atau kuliah dengan biaya sendiri bisa kita anggap sebagai prestasi. Jadi di sini tergantung cara kita menjelaskannya ya guys. Pertanyaan keempat, apa pengalaman kerja atau aktivitas Anda sebelumnya? Pertanyaan berikut ini berkaitan dengan CV yang telah kita sampaikan sebelumnya ya guys. Bahan untuk menjawab pertanyaan ini pastinya sudah ada di kepala kita. Yang kita perlu latih adalah kemampuan untuk menyampaikan secara runut terkait posisi atau jabatan kita, serta deskripsi atau job desk dari pekerjaan kita. Di sini pertanyaan akan mengalir ya guys, terkait dengan jawaban yang kita berikan, serta ketertarikan pewawancara dengan jabatan yang kita berikan. Pertanyaan kelima, kontribusi apa yang dapat Anda berikan bila Anda diterima di instansi ini? Pertanyaan ini cukup rumit ya teman-teman, karena cukup mengawang-awang. Trik untuk menghadapi pertanyaan ini cukup mudah, yaitu yang pertama kita harus memahami uraian jabatan atau urja pada formasi yang kita pilih. Selanjutnya, kaitkan dengan tugas pokok dan fungsi instansi tersebut. Misalnya, bila formasi yang kita pilih adalah auditor, kontribusi yang bisa kita berikan adalah mewujudkan akuntabilitas keuangan instansi pemerintah pusat atau daerah, serta kepatuhan instansi pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan, serta mengidentifikasi kecurangan pihak yang diaudit, sehingga pelaporan keuangan pemerintah pusat atau daerah menjadi wajar tanpa pengecualian atau WTP. Pertanyaan keenam, kenapa Anda memilih instansi ini? Pertanyaan ini sebenarnya terkait dengan pertanyaan sebelumnya ya guys. Trik menjawab pertanyaan ini adalah kembangkan dari jawaban pertanyaan sebelumnya. Misalnya, karena sesuai dengan pendidikan yang dipilih, serta sesuai dengan cita-cita, serta dapat berkontribusi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan ketujuh, bagaimana kalian mengambil keputusan ketika bekerja? Pertanyaan ini menyangkut prosedur dalam bekerja. Jadi jawaban yang tepat adalah pemahaman SOP dalam bekerja. Sehingga bila posisi kita adalah staf, posisi kita adalah memberikan saran kepada atasan untuk mengambil keputusan.
Namun bila kondisi itu terkait dengan pekerjaan kita dan kita sendiri yang harus mengambil keputusan, maka ketentuan di dalam SOP dan peraturan di instansi kitalah yang menjadi acuan, dan kita laporkan hasilnya kepada atasan kita. Pertanyaan ke-8, coba jelaskan permasalahan apa yang pernah ada di kantor kalian dan bagaimana kalian menyelesaikannya. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa pewawancara ingin mengetahui bagaimana sikap kita dalam menghadapi permasalahan di kantor. Jadi titik kritisnya bukan terkait masalahnya. Fokusnya adalah inisiatif kita dalam menghadapi masalah, kepekaan kita, tanggung jawab, dan profesionalisme kita. So, persiapkan ya guys jawabannya. Demikian teman-teman sharing pengalaman tentang tes wawancara SKB. Semoga bermanfaat. Utamanya di sini adalah sering-sering latihan ya guys. Karena wawancara sebagian besar merupakan tes praktek komunikasi interpersonal, bukan tes menguji hafalan. Jadi, coba sering-sering latihan ya guys. Semoga postingan ini dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semoga kalian dipermudah, diberikan kelancaran, dan mendapat skor yang tinggi ya guys. Sukses selalu.